Yo barudak, balik lagi bersama kami kru Sinopsis. Pernahkah kalian membayangkan jatuh cinta dengan seseorang yang berasal dari dunia yang berbeda? Itulah kisah unik yang diangkat dalam film My Bo, sebuah film romantis, komedi, dan supranatural yang penuh dengan momen lucu sekaligus mengharukan. Film ini mengisahkan seorang pemuda yang tanpa sengaja bertemu dengan seorang hantu perempuan cantik di sebuah rumah tua. Dari pertemuan yang awalnya terasa aneh, perlahan tumbuh sebuah hubungan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Lalu, bagaimana kisah cinta mereka bisa dimulai dan mampukah cinta itu bertahan meski dipisahkan oleh dua dunia? Simak alur filmnya, let's go! Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Joe, merupakan streamer gaming atau orang yang selalu melakukan siaran digital secara langsung. Pagi itu, ia diajak pergi oleh ibunya menghadiri acara pembagian warisan dan mendiang kakeknya yang belum lama ini meninggal dunia. โจยังไม่แต่งตัวอีกเหรอไปไหน เตชะมหาไพศาลกิจ Saat pembagian sedang berlangsung, Joe menjadi satu-satunya orang yang sama sekali tidak mendapatkan warisan tersebut akibat si kakek yang keburu napas terakhir sebelum menyelesaikan wasiatnya, sehingga demi hiburannya salah satu saudara Joe yang bernama Sony pun memberikan rumah yang baru. เงินทองของนอกกายมึงกับกูเนี่ยซีกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วถูกไหมบ้านที่ปทุมจริงวะเนี่ยเฮีย Dia dapatkan dengan terlalu banyak alasan dengan tujuan karena Joe bermaksud akan menjual rumah yang diberikan oleh Sony. Ia mulai meminjam uang dari sebuah lenternir dan membeli barang mewah yang sudah lama diidam-idamkan, sekaligus menyewa seorang agen properti demi mempercepat proses penjualannya. นึกออกไหม นึกออกพี่ ติดต่อพี่โทรหาพวกพี่กิ๊งเดียว13 ล้าน อีกวันนัด Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, Joe bersama si agen itu pun tiba di depan rumah yang dimaksud, di mana kondisi rumah yang terbengkalai membuat si agen ragu dan memutuskan untuk cabut dari tempat itu. Namun, karena Joe bersikeras ingin memeriksanya, mereka pun akhirnya masuk ke dalam rumah tersebut. เริ่มสัก4-5ไม่กี่ร้อยมึงก็เอาวะ Memasuki salah satu ruangan, Joe mencari barang berharga untuk dijual, sementara si agen yang juga ikut ke sana malah dikejutkan dengan sosok pria di luar rumah yang seiring berjalannya waktu mulai semakin mendekat ke arah mereka. Dan setelah si agen pergi, Joe dibuat khawatir tatkala melihat sosok pria itu. Namun saat ditanya, si pria itu pun mengaku bahwa dirinya juga merupakan manusia. Namun saat mengalihkan pandangan, si pria itu tiba-tiba menghilang. มาดูบ้านครับลุงครับนี่เหรอครับ ลุง Tetapi tepat di tengah malam, Joe terbangun akibat jam dinding tepat menunjukkan jam 12 malam. Di sana kedengaran suara orang yang berteriak histeris dari lantai atas, entah siapa mereka. Ia yang penasaran pun bermaksud untuk memeriksanya. Keesokan harinya, Joe bersama si pria pemburu bangkong atau katak semalam yang bernama Pom, mereka mengundang biksu setempat untuk membersihkan rumahnya dari roh yang bersemayam di kediaman itu. Dengan jimat berupa tali sekaligus salep yang dioleskan di atas pintu, Joe pun bisa bernapas lega. ตรงนี้มันยังจางอยู่แล้วครับแล้วก็ตรงนี้ขอชุ่มๆหน่อยนะครับหลวงพ่อครับ
Namun Jo meminta Pom menginap semalam untuk membuktikan hasilnya. Akibat gemuruh petir pertanda akan hujan turun, Pom memutuskan pergi keluar demi memburu katak dan meninggalkan Jo sendirian. Tepat di waktu menunjukkan jam 12 malam, bersamaan dengan itu suara histeris kembali terdengar dari lantai atas, membuat Jo penasaran dan segera pergi ke sana untuk memeriksanya. Jo pun segera memanjatkan doa kepada Tuhannya yang telah melindungi sekaligus mengusir hantu dari kediaman itu, tanpa menyadari jika saat itu satu persatu roh seketika muncul mengikuti apa yang sedang ia lakukan. ทางพระควันตังอภิวาเทอาฆาโตภควตาธัมโมสาธุเชี่ย Di tengah kepanikan, hantu si wanita yang bernama Anong mengaku adalah pemilik dari rumah tersebut dan memberitahu bahwa ia tidak bisa pergi begitu saja dari tempat ini. Namun di tengah pembicaraan, Pom tiba-tiba datang ke sana untuk mengambil sisa anggur yang tersisa. ไอ้หนูฮะเมื่อกี้ลุงเห็นเลย Keesokan harinya Jo mulai mencari informasi terkait rumah tersebut yang ternyata pernah mengalami perampokan sekitar 80 tahun yang lalu, di mana Anong dan kedua pembantunya dibunuh oleh perampok tersebut. ที่หัวเมืองคุณอนงโยตัวไปอย่างไรล่องลอย Malam harinya Jo seorang diri datang ke rumah itu dan disambut oleh Anong bersama dua pembantunya, berniat membantu mereka untuk menemukan jasad agar bisa berinkarnasi dan segera pergi meninggalkan tempat ini. Di sana Jo memberitahu Anong terkait orang tuanya yang berusaha mencari keberadaannya selama bertahun-tahun, namun karena tak kunjung menemukan putrinya, si ayah pun memutuskan bundir akibat depresi berat, begitu pula dengan istrinya. ตายไปก่อนแล้วไงจะไปรู้ได้ยังไงถามอะไรโง่ กูเจอรูปนี้ด้วยอ่ะอนงจากที่พ่อกับแม่กลับมาบ้านเราไม่เจออนงอ่ะ Keesokan harinya Jo mulai menggali tanah di halaman rumah untuk ditanami sebuah pohon demi mendekorasi ulang area itu, hingga tak lama ia mendapati telepon dari ibunya yang memberitahunya jika beberapa orang rentenir sedang mencarinya. Saat itu, untuk menghindari tagihan, Jo pergi ke pasar malam dan memainkan beberapa permainan hingga tak sengaja melihat beberapa orang lari ketakutan. Setelah memasuki area permainan rumah hantu yang karena penasaran, ia pun langsung mencobanya sendiri untuk mempelajari semua hal terkait di dalamnya. Selesai dengan itu, Jo bertemu dengan sekelompok anak muda yang salah satunya bernama Wandi. Wandi seketika memarahi Jo karena wanita gebetannya lebih nempel kepada orang lain. Namun di tengah perdebatannya, Pom yang ternyata merupakan kakek dari si Wandi juga datang ke sana setelah mengikuti Jo secara diam-diam ke tempat ini. จอยไปหาเองนี่แหละ ชิบหายละ ไปไหน Jo mendapatkan masalah lain tatkala harus bertemu dengan si rentenir yang bermaksud menagih hutang, berpakaian lusuh karena mengalami nasib sama seperti Pom sebelumnya. Alih-alih segera membayar hutang yang telah jatuh tempo, Jo justru meminta tambahan pinjaman untuk memulai usaha baru di rumahnya. เฮียผมขอกู้ของคุณโจยังเคลียร์ไม่หมดเลยนะครับแต่รอบเนี่ยผมให้เฮียคิดดอกเบี้ยเพิ่มไหมครับ Untuk itu Jo segera pulang dan memberitahukan hal itu kepada Anong. Ia berencana akan membuat area rumah hantu dengan mereka bertiga sebagai pemerannya, karena apabila semua hutangnya lunas, maka Jo akan memiliki banyak waktu luang untuk mencari jasad mereka. Setelah kedua belah pihak sepakat, Jo dengan senang hati mendekorasi seluruh ruangan meniru apa yang dilihatnya saat berada di pasar malam.
พเจ้าขอ Setelah semua dipersiapkan dirasa selesai, Joe meminta Wandi dan temannya agar menjadi orang pertama yang merasakan sensasi berbeda dari rumah hantu konvensional pada umumnya. Yang karena si wanita gebetan Wandi tertarik, mereka pun terpaksa harus kompak dalam menerima tawarannya. Wandi menjadi salah satu orang yang sama sekali tidak merasa takut hal itu. Sengaja dilakukan sebatas demi mendapatkan pujian dari gebetannya. Namun saat memasuki tahap akhir, ia akhirnya dibuat gemetaran tatkala melihat Anong melakukan tarian tradisional. กูไม่เคยนั่งรำเนี่ย Dan semenjak hari itu Joe mulai memiliki banyak pengunjung yang ingin mencoba rumah hantunya. Bahkan para pedagang juga sampai menyewa lapak demi berjualan di depan kediamannya, di mana Pom, Wandi, dan kawan-kawan juga ikut berpartisipasi dengan menguploadnya ke sosial media. กูหดเดียวกูหดอย่างนี้สัตว์ เอาตรงปะ ตัวสั่นอยู่เลยฮะ ไม่ได้ปวดฉี่นะ แกน้องมันน่ากลัวมากอะซิฟนึก Beberapa malam berikutnya si rentenir kembali menghampiri Joe bermaksud menagih hutang sesuai kesepakatan. Namun sebelum itu mereka ditantang oleh Joe agar mencoba rumah hantu terlebih dahulu, di mana si bos yang merasa paling berani pun mengaku sama sekali tidak takut dengan hantu. เฮียหมา กลัวผีครับ ไม่กลัวหรอกผีอะ Untuk merayakan keberhasilannya, Joe mengadakan acara minum-minum. Namun di tengah keasikan berpesta, Wandi dan kawan-kawan tiba-tiba datang ingin ikut. Mereka meminta si pembantu agar memperlihatkan sesuatu yang menarik karena menganggap Anong dan yang lainnya hanyalah melakukan sebuah trik biasa. Rahasianya pun terbongkar. Joe meminta Anong dan si pembantu agar istirahat terlebih dahulu. Ia akan menemani Wandi dan kawan-kawan selama berada di tempat ini. Dalam situasi abok berat, mereka pun mulai berjoget secara kompak mengikuti irama lagu yang paling disukai oleh mereka. Keesokan harinya, Joe membeli 2 buah pohon bunga yang langsung ditanam tepat di halaman rumah. Hal itu sengaja ia lakukan demi membuat Anong tersenyum sekaligus merasa hidup kembali seperti pada masa jayanya. Saat berfoto, Anong tidak kelihatan di dalam hasil kamera, namun Joe meyakinkan jika foto ini akan terus dikenang sampai kapanpun. ถึงไม่เห็นนะแต่เราก็รู้ว่ามีอารมณ์อยู่ข้าง Beberapa hari lalu, Joe iseng memposting foto tersebut ke sosial medianya dengan caption meminta pendapat dari netizen terkait apa yang akan terjadi jika seseorang jatuh cinta kepada hantu, di mana hal itu mendapat komentar langsung dari beberapa orang yang diantaranya menceritakan terkait sahabatnya yang diyakini hilang diculik oleh sosok hantu. Menyadari jika manusia dan hantu tidak akan pernah bisa bersatu, Joe kembali ke rumah itu. Kali ini Joe dipenuhi kekhawatiran, namun setelah lama berkeliling ia malah dikejutkan oleh Anong dari belakang, dan akibat kejadian barusan Joe semakin yakin dengan pernyataan dari para netizen sehingga ia langsung memilih pergi tanpa mempedulikan Anong. Namun selang beberapa menit merenungkannya, ia yang merasa sikapnya terlalu berlebihan pun memutuskan kembali untuk meminta maaf. อานง Tetapi di sana sudah ada satu pencuri yang tidak disadari kemunculannya. Joe yang tidak ingin kehilangan barang apapun dari rumah itu spontan memberikan perlawanan hingga tak lama muncul rekan si pencuri yang memukul kepalanya hingga pingsan. Dengan memanfaatkan situasi tersebut, Anong segera merasuki tubuh si Joe.
Setelah Jo kembali siuman, Anong menceritakan kronologinya sebelumnya. Sekaligus ia terpaksa menggunakan tubuh Jo demi mengusir para pencuri. Mengetahui fakta tersebut, Jo berniat mengajak Anong jalan-jalan karena memiliki sebuah ide cemerlang agar bisa melakukannya. มันตีหัวโจแล้วสลบไปนะจ๊ะ อ๋อ นุงเข้าไปสิงร่างโจ นงไม่ได้จะ Keesokan harinya, Jo menyiapkan 2 minuman, yang satunya diberi obat tidur, bermaksud memberikan minuman itu kepada Wandi yang memang sengaja diundang agar datang. Di mana momen menegangkan seketika terjadi tatkala Wandi malah memutarkan meja yang membuat Jo tidak dapat membedakan mana minumannya. เปิดแก้วดิพี่เนี่ยพี่รู้ป่ะป้อมเห็นว่าเนี่ยแม่ของลูกแน่ๆพี่ Dan inilah rencana yang dimaksud Jo. Sengaja melakukan hal itu agar Anong bisa menggunakan tubuh Wandi. Mereka dengan mesra mulai menyusuri beberapa tempat wisata tanpa mempedulikan orang-orang yang melihat fakta sebenarnya. Selesai makan bareng, mereka langsung pergi ke diskotik untuk hiburan, di mana Anong yang baru pertama kali pergi ke tempat seperti itu benar-benar dibuat senang, sehingga langsung berterima kasih kepada Jo. Dan setelah kembali pulang ke rumah, Jo berjanji akan kembali membawanya ke tempat yang lebih menarik. ขอบคุณนะจ๊ะที่พาอนงไปเที่ยว แต่ก็สงสารก้องเหมือนกัน หน้าให้อนงสิงโซดาไปก็ได้ Singkat cerita, Jo dihampiri Wandi yang langsung marah-marah akibat menemukan sebuah video yang memperlihatkan dirinya pergi ke diskotik malam. Karena tidak memiliki pilihan lain, Jo pun akhirnya jujur terkait Anong dan pembantunya yang merupakan sosok hantu asli. Dengan cara melakukan hal seperti ini, setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, Wandi mengingatkan Jo bahwa manusia dan hantu tidak mungkin bisa bersama. Meskipun hal itu bisa saja terjadi akibat reinkarnasi, mereka tidak akan pernah bertemu kembali. Mengingat Anong yang sudah lama meninggal berbeda dengan Jo yang saat ini masih sehidup sekaligus. เกิดเป็นคนก็ได้เข้าใจปะไปพี่ Beberapa malam berlalu, Jo kembali membuka bisnis rumah hantu seperti biasa. Ia secara kebetulan bertemu dengan sosok mantan kekasihnya di masa lalu, di mana pertemuan mereka membuat Anong menjadi penasaran dan segera merasuki tubuh Pom yang tertidur. Di sana, Anong mendapat jawaban jika si wanita tersebut merupakan mantan kekasih Jo di masa lalu. Hal itu membuatnya sakit hati. แฟนเก่าเพื่อนหนูเองค่ะ แฟน แฟนหรือเพื่อนก็คือเพื่อน ลุงหนูสมัยนี้เขาอาจจะมีแบบว่าเอ้ยคมๆมันคือแบบอี Yang pada keesokan harinya, tepat saat Jo habis ketemuan, ia pun melampiaskan kekesalannya dengan cara melakukan hal seperti ini. ทำแบบนี้ทำไมอ่ะแล้วถ้าทำแบบนี้แล้วมาคุยกันดีๆได้ไหมอ่ะอนงเป็นอะไรหรอ ไม่ได้เป็นแฟน Untuk pertama kalinya Anong mengungkapkan perasaannya kepada Jo. Ia jujur perihal dirinya yang juga ingin dicintai sekaligus beranak pinak seperti manusia pada umumnya. Namun karena mustahil dilakukan, Anong hanya bisa menangis meratapi nasib yang membuatnya tidak akan pernah bisa mewujudkan semua keinginannya itu. Karena memiliki perasaan yang sama, Jo membuat sumpah selalu setia kepada Anong dan saling menyayangi satu sama lain. Meskipun sadar jika hal itu adalah sebuah kesalahan, mengingatkan hantu dan manusia tidak akan pernah bisa dipersatukan. สบายดี ฉันนางสาวอนงโยธานรงค์ว่าต่อนายวิสรุตทั้งในยาม Keesokan harinya, Jo dibuat terkejut tatkala melihat rumah hantunya sudah dikeremuni para pekerja rekonstruksi yang dipimpin oleh Sony yang ternyata melanggar kesepakatan, di mana Jo tidak bisa berbuat apa-apa lain dengan menerima kenyataan pahit akan kehilangan semuanya. บ้านทั้งหลังมึงคิดว่าหยุดดิวะหยุด น
Setelah hanya tersisa puing-puing bangunan, Jo tidak bisa lagi bertemu dengan Anong dan dua pembantunya. Ia hanya bisa meminta maaf dan berharap akan dipertemukan lagi di kemudian hari. Beberapa hari berlalu, Jo tak sengaja menemukan sebuah tulang belulang yang tertutup kain. Ia langsung menyimpulkan jika hal itu merupakan Anong dan pembantunya yang ternyata selama ini terkubur di bawah rumah bersamaan dengan itu. Jo seolah dibawa flashback ke masa lalu, tepat saat Anong baru menggelar acara tunangan dengan pria tercintanya. Pada malam itu, Anong bersama dua pembantunya kedatangan tamu tak diundang, yaitu beberapa orang pencuri. Mereka dihabisi satu persatu dengan sangat keji, di mana salah satu pencuri tersebut memiliki rupa yang sama dengan Jo, sehingga dapat disimpulkan bahwa Jo merupakan wujud reinkarnasi dari si pencuri itu sendiri. Selesai menghabisi mereka, Jo di masa lalu menguburkan jasad Anong di bawah rumah diselimuti kain mantra sembari menyesali akan perbuatannya yang berlebihan. Dan setelah semuanya terungkap, Anong bersama pembantunya juga kembali muncul membuat spontan meminta maaf akan perbuatan jahatnya di masa lalu. Sebagai gantinya, Jo membawa tulang belulang itu untuk dikremasi secara layak. Begitu pula dengan dua pembantu setia yang selalu menemaninya. Semenjak hari itu, Jo membangun sebuah bisnis baru, game VR yang terinspirasi dari hantu Anong dan kedua pembantunya. Meskipun hal itu menjadikannya sukses, Jo tetap mengumpulkan janjinya setia kepada Anong. Hingga selang 60 tahun berlalu, ia akhirnya meninggal dunia dengan penuh kebahagiaan karena di dunia selanjutnya Anong langsung menyambut kedatangannya dan sudah siap memulai kehidupan baru di tempat itu. Dan api lampu camat.